Setiap sholat kita sering membaca kalimat ini, ihdinas syiratal mustaqim. Sering kan? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yuk, kita pakai logika sederhana. Ketika kita berangkat dari rumah, mencari alamat, dan alamat yang dicari itu belum ketemu, sudah pusing nyari-nyari, biasanya kita keluar dari mobil atau turun dari sepeda motor dan bertanya, mohon izin, tahu nggak alamat ini? Sedang apa kita itu? Sedang minta petunjuk kan? Sedang minta petunjuk bukan? Dan kapan kita minta petunjuk? Tepat pada saat kita sadar kalau kita sedang tersesat. Betul? Nggak ada orang yang tidak sedang tersesat turun dari mobil. Yang sudah tahu alamat tidak mungkin turun dari mobil nanya alamat ini di mana, nggak mungkin. Yang sudah tahu mah langsung saja ke titik tujuan. Clear? Sebetulnya kita bertanya di mana alamat ini, minta petunjuk kepada orang lain, tentu saja tepat saat kita sedang dalam posisi tersesat, bukan? Paham? Nah, tersesat ini sudah menjadi kata biasa, kata harian. Kata dasarnya sesat. Kadang-kadang kita gampang sekali kan menilai orang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Ya Allah. Sesat itu bahasa Indonesia, akibat. Sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu. Ulangi, supaya pinter. Sesat itu apa? Sebab atau akibat? Sesat itu akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Jadi kenapa seseorang tersesat? Gara-gara tidak tahu. Itu aja. Apakah orang yang sesat jahat? Belum tentu. Masa nggak tahu jalan jahat? Cuman karena nggak tahu jalan, jadi tersesat. Jadi sesat itu gara-gara kita tidak tahu. Gitu aja kok. Udah jangan diperlebar. Itu dari sisi bahasanya begitu. Jadi sesat akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Ingin membebaskan diri kita dari tersesat. Caranya gimana? Harus tahu. Loh, belajar. Kalian itu kalau ngejawab nggak nyambung. Fokus, fokus. Lihat saya dulu semuanya. Makanya, aduh, minum wortel. Ini kayaknya kebanyakan kupat tahu. Perhatikan saya. Kalau ngaji harus cermat ya. Dengar pertanyaannya. Saya bilang, sesat itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Ingin sembuh dari sesat? Ingin. Gimana caranya? Cari tahu supaya tahu. Kalau sudah tahu, nggak tersesat lagi. Gitu aja kok. Sederhana. Tadi saya tanya supaya tidak tersesat lagi gimana? Belajar. Nggak ditanya. Kelihatan jawaban itu seperti benar. Padahal itu keliru. Bukan salah, keliru. Ulangi, yuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kapan kita mengucapkan itu? Ya ketika kita sedang tidak tahu. Kita sedang mencari tahu pada orang yang tahu. Hati-hati tanya orang. Lah kamu sedang tersesat, nanya sama orang yang sama-sama tersesat. Yang luar biasa banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk, ngasih tahu, kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati. Jadi ngerti sekarang? Ulangi, ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita sedang di jalan yang lurus atau yang bengkok? Kalau sudah di jalan lurus, gak gitu lagi doanya. Minta dibimbing di jalan yang lurus karena kita masih bengkok.
Itu kesadaran, itu kerendahan hati. Itu yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad yang sudah ma'rifatullah saja setiap sholat masih baca ini. Itulah kerendahan hati. Makanya saya bilang, begitu kita menyatakan saya sudah tahu, maka kita akan jatuh menjadi orang bodoh. Yes. Jadi walaupun kita sudah tahu, tetap saja kita bilang ihdinas syiratal mustaqim. Keren. Karena Allah itu tanpa batas. Karena Allah tanpa batas, mengenal Allah juga tanpa batas, nggak ada batasnya. Oke, sekarang saya tanya, sudah tahu syiratal mustaqim? Sudah tahu syiratal mustaqim? Nah, jadi selama ini kalian itu meminta sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Bingung nggak yang diminta? Kan kalian minta kepada Allah, bimbinglah kami ke jalan Shiratal Mustaqim. Sekarang saya tanya, sudah tahu Shiratal Mustaqim? Belum. Jadi selama ini kita memohon kepada Allah sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Sadar? Kapan sadarnya? Subhanallah. Eta maca ihdinas siratal mustaqim ti iraha. Mikir sedikit saja enggak. Dianggapnya ini pengajian tingkat tinggi. Tidak. Ini biasa. Saya cuma mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita berpikir supaya sadar. Karena Allah kasih pikiran itu supaya kita selamat. Maka di Quran surat Al-An'am ada orang yang berteriak kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang pernah aku kerjakan. Dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi dia masuk ke dalam neraka. Maka dia minta dikembalikan ke dunia ini, karena dia ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Kakak pikir. Jadi kakak pikir itu bahasa Inggrisnya tell me. Nah ini bahasa Inggris beneran nih. Tell me ya. Ya. Singkatan dari apa? Telat mikir.